Bab 6. Ravindra tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu bersalaman dengan dia dan berkata, "Aku pasti akan di sini menunggu kalian." Setelah mengantar perwakilan Korea, senyuman di muka Ravindra langsung menghilang. Kedua matanya mengecil dan sedikit naik, terlihat sangat dingin. Wanita itu berani-beraninya menyembunyikan kehamilannya dari dia. Hampir saja dia tadi kehilangan kontrol dan menghancurkan perjanjian puluhan miliar. Sepertinya sudah saatnya mencari wanita itu untuk perhitungan. Anak dari Ravindra tidak bisa didapatkan semudah itu. Ravindra melangkahkan kakinya dan berjalan keluar, merasakan aura yang tiba-tiba menjadi dingin dari Pak Direktur. Para asistennya saling melihat, tidak tahu terjadi apa. Tadi jelas-jelas dengan perwakilan Korea masih baik-baik saja, hanya dalam sekejap menjadi pucat seperti ini. Para asisten langsung mengikutinya. Mereka takut Pak Direkturnya ada kejadian tidak terduga lagi. Ravindra meninggalkan kantor, membuka pintu mobil, langsung menyalakan mobil dan pergi. Performa dari Aston Martin 177 seharga 10 miliar tentu saja sangat hebat. Hanya dalam sekejap Ravindra langsung pergi jauh. Saat para asisten keluar, mereka hanya melihat bayangan mobil Ravindra yang sudah pergi. "Cepat, cepat ikuti!" Beberapa asisten melihatnya sedikit tercengang. Sepertinya Pak Direktur benar-benar marah. Kalau tidak, dia tidak mungkin membawa mobil secepat itu. Sambil mengendarai mobil, Ravindra menelpon asistennya Nando yang masih ada di rumah sakit. "Katakan, sebenarnya ada apa?" Nando yang sedang memegang HP langsung bersemangat. Dia langsung menjawab, "Tadi dokter sudah memastikan karyawan wanita yang dikirim ke sini sudah hamil 6 minggu dan anaknya sangat sehat." Mata Ravindra mengecil. Keperawanan wanita ini diberikan kepada dia. Dia adalah pria pertamanya. Ini tidak perlu dipertanyakan. Dan juga 6 minggu itu adalah malam di hari itu. Berarti anak itu adalah milik Ravindra. Saat memikirkan kemungkinan ini, tekanan di sekitar badannya menjadi lebih rendah. Pantas saja saat itu dia tidak mau cek yang diberikannya. Ternyata dia sudah memiliki rencana ini. 10 miliar itu apa artinya untuk Kitadara Finance Group? Kalau dia melahirkan penerus dari Kitadara Finance Group, jangankan 10 miliar, 100 triliun juga mudah. Benar-benar wanita yang licik. Dan dia awalnya masih mengira wanita itu tidak bersalah, ternyata sedang menunggu di sini. Wanita ini kamu habis. Sebuah Aston Martin tiba-tiba berhenti di depan pintu rumah sakit. Saat Ravindra turun dari mobil, dia melihat seluruh pekerja di rumah sakit sampai kepala rumah sakit bergerak dan berdiri di pintu untuk menyambutnya. Ravindra terkejut. Dia datang ke rumah sakit ini secara tiba-tiba, tidak diberitahukan ke orang lain. Kenapa orang dari rumah sakit bisa menyambutnya di pintu utama? Saat kepala rumah sakit melihat Ravindra, dia juga terlihat tercengang. Tapi dengan cepat dia langsung tersadar dan langsung menyambutnya. "Pak Direktur, Anda sendiri datang ke rumah sakit. Ada perintah apa?" Ravindra menaikkan matanya. Sepertinya ada orang besar lainnya yang datang ke rumah sakit. Dia berkata, "Kalian ini sedang menyambut siapa?" Baris sepanjang ini.
Kepala rumah sakit langsung menjawab dengan hormat. "Ah, seperti ini, Ibu Chairman datang. Sekarang sedang di dalam." Ravindra lagi-lagi terkejut. Dia memiliki firasat yang buruk. "Nenek kenapa ada di sini?" Pemeriksaan kesehatan dia semuanya dilakukan di rumah, sama sekali tidak perlu datang ke rumah sakit. Jangan-jangan tidak mungkin. Ravindra tidak bisa berani menunggu lagi. Dia langsung jalan ke depan. "Nenek sekarang ada di mana?" Ibu Jerman sekarang ada di ruang pasien paling atas menjenguk satu pasien. Kepala rumah sakit langsung menjawab. Ravindra langsung masuk ke lift khusus dan muncul di ruang pasien paling atas. Daripada bilang ruang pasien, lebih cocok dibilang apartemen lantai paling atas. Jendelanya panorama, karpet buatan tangan dari Italia, lampu kristal khusus dari Inggris, mebel yang didesain khusus oleh seniman kelas atas di Prancis, bahkan baut yang tidak terlihat, semuanya diimpor dari luar negeri. Ruang pasien ini hanya boleh ditinggali oleh garis darah utama keluarga kita darah. Bisa dibilang hanya neneknya, orang tua Ravindra, dan anak istri dari Ravindra baru boleh masuk ke ruang pasien ini. Keluarga lainnya tidak boleh tinggal di sana, hanya bisa tinggal di ruang pasien lantai bawahnya. Ini adalah kedudukan, ini adalah garis darah utama. Saat Ravindra belum sampai ke pintu ruang pasien, dia sudah mendengar suara ketawa neneknya. "Baik-baik, asal anak ini bisa bertumbuh dengan selamat, keluarga kita darah tidak akan memperlakukan kamu dengan tidak adil." Saat Ravindra belok dan memutar badan, kebetulan dia melihat bayangan neneknya sedang berbicara dengan dokter spesial kebidanan. Dokter di rumah sakit ini yang khusus untuk menangani keturunan keluarga kita darah. Saat Ravindra muncul, beberapa pekerja di rumah sakit itu langsung hormat. "Selamat Ibu Kerman, selamat Pak Direktur. Badan nyonya semuanya sehat, pertumbuhan anaknya juga sangat bagus." Ucapan dokter itu membuat muka Ravindra berubah. "Nenek?" Dia menahan marahnya, matanya sedikit dinaikkan dan melihat orang lain. Aura yang sangat kuat itu membuat orang lain mundur 2 langkah. "Kalian turun dulu, aku mau bicara dengan Ibu Kerman."